Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saya bersyukur dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang istimewa buat kita sebagai orang-orang percaya. Karena hari ini adalah hari Paskah, kita boleh merayakan Jumat Agung, boleh merayakan hari kemenangan di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah menerima pengampunan dan menerima keselamatan. Hari ini saya bersuka cita karena hari ini saya sudah beribadah, saya sudah melayani dan menerima perjamuan kudus, dan kembali saya membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik. Dan hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara di hadapan video YouTube saya. Saya mau memberkati saudara lewat firman Tuhan ini. Semoga melalui firman ini kita dikuatkan, kita diselamatkan, kita dimerdekakan, bahkan kita mendapatkan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang yang berdosa. Sama-sama bilang dengan saya dilayakkan. Sekali lagi kita sama-sama mengatakan, saya dilayakkan menjadi anak-anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap yang pemirsa yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik melalui YouTube saya, melalui Facebook saya. Saudara kalau ingin melihat program saya, saudara tinggal buka di program rohani Tuhan Yesus Baik oleh Pendeta Ridwan Simanjuntak STH. Saudara boleh buka di YouTube. Nanti saudara boleh belajar banyak tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberkati saudara dan menguatkan saudara. Haleluya, haleluya. Kita buka di dalam kitab Lukas. Haleluya. Kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang saat ini tidak bisa merayakan Jumat Agung. Saudara boleh menyaksikan program-program yang ada di gereja saudara atau melalui YouTube. Saudara akan terinspirasi, saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan jamahan firman Tuhan, karena kita butuh firman dalam hidup ini. Percaya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Judul perikop di sini menuliskan Yesus disalibkan. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seseorang yang menegur dia berkatanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kesempatan kita untuk mendapatkan mahkota, mendapatkan kesempatan, mendapatkan perjuangan, mendapatkan hadiah yang Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan Yesus disalibkan. Artinya Yesus mau mati buat kita, dia mau relakan hidupnya, dia mau memberikan nyawanya kepada kita. Supaya apa? Saudara kita diselamatkan. Yang percaya katakan, saya mau diselamatkan. Kurang-kurang lengkap, saya mau diselamatkan. Saudaraku, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan tanpa bayar. Saudara pergi ke rumah sakit, saudara di USG, saudara masuk ruang UGD, saudara masuk ruang jantung, saudara masuk ruang ICU, saudara bayar. Tetapi kematian Yesus, keselamatan, penebusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan saudara, itu gratis. Sama-sama bilang dengan saya menerima keselamatan dengan gratis. Kurang sempurna. Saya menerima keselamatan dengan gratis. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saudara yang menyaksikan program ini, bahwa kematian Yesus adalah keuntungan bagi orang-orang yang mau percaya kepada, yang percaya, katakan amin. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Yesus disalibkan. Yang pertama, Yesus memberikan kesempatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa Tuhan mau memberikan kesempatan kepada orang berdosa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang layak di hadapannya. Kalau kita dilayakkan oleh Tuhan, berarti kita bagian dalam kerajaan Allah. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, disalibkan. Dia mau berikan hidupnya hanya untuk manusia yang berdosa. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa itu sebesar apa yang kita perbuat, sebesar apa yang kita lakukan, sebesar apa yang kita tanamkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang berdosa. Yesus tidak pernah meminta bayaran kalau kita ingin diselamatkan. Yesus tidak pernah minta kita itu ditebus dengan darah yang kudus supaya kita diselamatkan dengan uang kita yang begitu banyak. Yesus tidak minta saudara untuk memberikan hadiah kepada dia. No. Cukup yang dia mau, kita terima dia sebagai juru selamat, kita terima dia sebagai raja, kita terima dia sebagai Tuhan, dia Allah yang berkuasa bagi kita. Maka keselamatan itu menjadi milik kita sebagai orang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan menjelaskan bahwa salib Yesus ada kemenangan, di salib Yesus ada kemerdekaan, di salib Yesus ada jawaban masalah kita. Masalahmu di bawah, sakitmu di bawah, persoalan hidupmu di bawah, masalah rumah tanggamu di bawah, dan dia akan pikul di atas kayu salib supaya kamu yang berdosa itu dapat menerima pengampunan, dapat menerima mahkota, dapat menerima kesempatan dari Tuhan supaya hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati, penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikannya di atas kayu salib. Itulah yang Tuhan mau agar kita yang berdosa ini mendapatkan kesempatan yang spesial dari Tuhan. Saudaraku, jangan pernah meninggalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara hari ini menyaksikan program Tuhan Yesus itu baik. Mungkin saudara lagi bersama dengan keluarga. Mungkin saudara lagi berjalan-jalan. Tetapi saya mau saudara sempatkan waktumu hari ini untuk terima pengampunan dari Tuhan. Jangan tunggu Tuhan hajar dulu kita, baru kita minta pengampunan.
Jangan Tuhan kasih sakit dulu baru kita minta pengampunan. Tuhan tolong sembuhkan. Jangan tunggu ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam rumah tangga, baru kau berkata, Tuhan selesaikan masalahku, selesaikan rumah tanggaku supaya aku dapat memuliakan Tuhan. No. Tuhan tidak mencari orang-orang yang percaya. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hidupnya berkelimpahan, tetapi Tuhan mencari orang-orang seperti penjahat yang di sebelahnya Yesus. Tuhan, jika engkau masuk dan pergi ke tempat di mana engkau tinggal, ingatlah aku. Artinya, dia memiliki harapan untuk menerima keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya di bulan Paskah atau di Jumat Agung hari ini, saya meminta kepada saudara, jangan engkau melewatkan Jumat Agung dengan bermain-main. Mungkin saudara boleh berpergian, saudara mungkin menikmati bersama dengan keluarga di mall. Saudaraku, sangat disayangkan saudara boleh melakukan itu tanpa engkau menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dia tidak meminta imbalan dengan kita. Dia tidak meminta jasa dari kita. Dia tidak minta tolong dengan kita. Tetapi dia berusaha menahan sakit, berusaha menahan penderitaan, berusaha menahan segala masalah yang kita miliki. Dia berusaha menahan sakit penderitaan itu ketika kita menghadapi cobaan. Dan dia bawa di atas kayu salib, diselesaikan dari kayu salib, supaya kita yang berdosa ini, supaya kita orang yang menjadi sampah ini, kita dimuliakan, kita diangkat, kita dianggap sebagai anak, dan kita diangkat menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang percaya kata amin. Saya mengajak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal yang penting kita perhatikan. Mengapa Tuhan disalibkan? Yang pertama, karena kita dimerdekakan. Bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia merayakan 17 Agustus. Kenapa mereka merayakan? Karena mereka dimerdekakan. Karena mereka telah diselamatkan. Karena mereka mendapatkan kesempatan dan jaminan dari merah putih sebagai bendera lambang Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus disalibkan tanpa pamrih. Saudara masuk rumah sakit, saudara bayar. Saudara periksa jantung Anda, saudara bayar. Saudara periksa kanker Anda, saudara bayar. Saudara pakai oksigen di rumah sakit, Anda bayar. Saudaraku, darah Tuhan tidak dibayar. Darah Tuhan tidak minta imbalan. Darah Tuhan tidak minta kita ganti dengan uang kita. Dia hanya minta terima dia sebagai juru selamat, penyakitmu disembuhkan. Masalahmu diselesaikan. Persoalan rumah tanggamu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Allah mau kita menjadi orang-orang yang terima dia sebagai juru selamat. Saya baca di ayat yang ke-41 buat kita. Kita memang selayaknya dihukum. Siapa yang berkata ini? Penjahat yang sebelahnya Yesus. Sebab kita menerima belas yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuai yang salah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita mengaku diri kita sudah berdosa, jangan pernah engkau menodai hidupmu dengan dosa. Ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Saudaraku, ini penjahat. Dia tahu dirinya berdosa. Dia tahu dia adalah penjahat yang sangat membuat orang lain resah. Tetapi lihat, di balik kesalahannya, di balik dosanya, di balik perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, di balik
kejahatannya terhadap manusia, dia di hadapan Tuhan, di sebelahnya Tuhan, ia berkata, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku Tuhan. Saudaraku, penjahat ini memiliki iman bahwa dia terima keselamatan dan menerima pengampunan dari Tuhan, maka ia akan menerima upah yang kekal. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, wow, Tuhan bilang ada jawaban dalam masalahnya, ada keselamatan dalam hidupnya, ada pengampunan atas dosanya. Dan dia berkata, Yesus bilang begini, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya, haleluya. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang percaya sujud menyembah Allah, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Di situ kita mendapatkan tempat yang kekal. Hidup kita bersuka cita, hidup kita bersorak-sorak. Pertanyaannya, apakah saudara bagian daripada seorang yang percaya kepada Tuhan, yang akan menerima keselamatan, dan keselamatan itu membawa engkau masuk dalam kerajaan Allah? Kalau saudara tidak menjadi orang yang punya kesempatan di hadapan Tuhan, bertobat hari ini dan terima Tuhan, karena hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Sampai kapan kita mempertahankan dosa dalam hidup kita? Sampai kapan kita mempertahankan kesombongan kita? Sampai kapan kita mempertahankan kekerasan hati kita di hadapan Tuhan? Sampai kapan engkau memberontak terhadap Allah? Sampai kapan engkau tidak pernah lagi beribadah ke gereja? Saudaraku, jangan engkau mengukur setiap kebaikan yang kau perbuat, setiap apa yang menyenangkan manusia itu menjadi jaminan masuk surga. No. Penjahat ini tidak melakukan yang baik di hadapan Allah, tidak melakukan yang baik terhadap manusia. Justru dia adalah penjahat yang membunuh manusia, membunuh orang-orang yang saat itu. Tetapi ketika mengakui kesalahannya, mengakui perbuatannya, mengakui dosanya di hadapan Allah, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku, saudaraku. Kita diajak, kita diminta, kita dipanggil Tuhan untuk kita terima pengampunan. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana Bapamu yang di surga bisa mengampuni kita? Saudaraku, engkau punya musuh, engkau punya orang yang engkau tidak sukai, engkau mungkin punya orang-orang yang membenci dirimu, mungkin engkau punya orang-orang yang tidak pernah menganggap engkau seperti saudara, atau menganggap engkau tidak seperti orang yang penting dalam dirimu. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Yesus, di saat dia tersiksa, di saat dia mengalami penganiayaan, di saat dia mengalami tekanan yang begitu berat, sampai ia harus merelakan hidupnya disalibkan, hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau saudara tidak balik ke jalan Tuhan, kalau saudara hanya bermain-main terus dalam hidup ini, saudara tidak akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Yesus tidak akan memberikan kesempatan kepadamu untuk engkau diselamatkan. Jangan berpikir bahwa kita ini yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, terus kita berbuat dosa lagi, terus kita melakukan kesalahan lagi, baru kita berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni hidup saya. Kenapa kita selalu mengeraskan hati? Kenapa kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan? Kenapa kita nggak mau mengambil kesempatan yang indah di dalam Tuhan? Bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada pujian, di dalam Tuhan ada sorak-sorai, di dalam Tuhan ada kesembuhan mujizat yang terjadi dalam diri orang percaya. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun penyakit yang kau alami saat ini, bawa di hadapan Tuhan, karena hari ini Tuhan mau sembuhkan penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya ketika hati kita, ketika hidup kita berikan kepada Tuhan, maka di situ ada kesempatan, di situ ada pujian, di situ akan ada persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Penjahat yang di sebelah Yesus aja, dia ketika mengakui dosanya, Tuhan bilang, hari ini engkau ada bersama aku di Taman Firdaus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku,
Jika kita berkata seperti pencuri yang di sebelah Yesus, hari ini Tuhan saya mengakui dosa saya. Hari ini Tuhan saya tidak melakukan kejahatan. Hari ini Tuhan saya mau nanggalkan segala kelakuan saya yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, hari ini engkau dipulihkan. Hari ini engkau diselamatkan. Hari ini engkau mendapatkan pengampunan. Hari ini engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Hari ini engkau akan mengalami hidup yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Penjahat yang sebelahnya Yesus, jika engkau anak Allah, turunlah engkau dari salib itu, selamatkan dirimu. Oi, hanya setan yang berkata seperti itu. Kalau Yesus turun dari salib, saudara dan saya tidak akan pernah diselamatkan. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena iman kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara harus bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan. Yang kedua, kenapa Yesus harus disalibkan? Supaya kita dipulihkan. Saudara, hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang sebesar apapun penderitaan yang kita alami, Tuhan berkata, aku akan mengubah hati mereka putih seperti salju. Aku akan mengubah hidup mereka menjadi anak-anak terang. Aku akan mengubah hidup mereka menjadi anak-anak raja. Saudaraku, kita harus bangga menjadi anak-anak raja. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena Yesus mau ketika dia disalibkan, kita melayani dia. Yang percaya katakan amin. Kita harus melayani. Kalau kita tidak punya kesempatan melayani Tuhan, sangat rugi saudara. Kita tidak menerima dia sebagai juru selamat. Kalau kita menerima pelayanan dari Tuhan, berarti hidup kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita dipercayakan melayani Tuhan, berarti Tuhan memberikan kesempatan emas buat kita. Kalau kita melayani Tuhan, kita menerima janji Tuhan. Ini percaya katakan amin. Saudaraku, Jumat Agung ini menjadi momen yang indah buat kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Dulu kita sampah. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Ketika Tuhan mau berikan hidupnya, dia mau rela disalibkan. Di salib itu semuanya diselesaikan. Masalah kita diselesaikan. Penyakit kita diselesaikan. Masalah keluarga kita diselesaikan. Masalah rumah tangga kita diselesaikan. Mungkin kau saat ini sedang berbeban berat. Mungkin saat ini engkau mengalami masalah yang begitu sulit. Mungkin kau tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi Tuhan, bawalah kepadaku. Dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Orang yang dimenangkan oleh Tuhan akan mendapatkan mahkota yang indah. Orang yang dimenangkan oleh Tuhan akan bersama-sama masuk dalam kerajaannya. Orang yang dimenangkan oleh Tuhan, hatinya akan diperbarui oleh Tuhan. Orang yang dimenangkan oleh Tuhan di atas kayu salib, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Hari ini saya berkata, melalui program Tuhan Yesus itu baik, bersama dengan saya Pendeta Ridwan Simanjuntak STH, saya mengajak saudara, sempatkan waktu yang ada hanya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kemenangan akan menjadi milik kita. Kemerdekaan akan menjadi milik kita. Ketika kita apa? Ketika punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan pernah memberontak, jangan pernah merusak hatimu dengan hal-hal dunia. Karena dunia ini tidak akan membawa damai. Tetapi damai yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang ini. Hari ini adalah Jumat Agung, hamba bersyukur dan berterima kasih kami boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa bagi semua pemirsa yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik. Tuhan berkati mereka. Berkati hari ini mereka, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka saksikan. Biarlah iman mereka
tidak melihat tapi percaya. Dan hari ini berdoa buat mereka melalui program Tuhan Yesus baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi cobaan masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan teman hidup, pergumulan sekolah dan studi mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan jawaban dari setiap jawaban yang mereka butuhkan. Karena kami percaya orang yang dimerdekakan, orang yang menerima kemenangan akan melihat sorak-sorak dan akan melihat sukacita dalam kehidupan kami. Orang yang bersukacita, nama mereka tercatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, melalui program ini, yang menyaksikan program ini, berkat hidup mereka. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, program ini akan membuat mereka semakin cinta kepada Tuhan. Program ini akan membuat mereka semakin mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saudara yang sudah menyaksikan program ini, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Roh Kudus menjamah hati saudara. Biarkan kuasa Tuhan mulai mengalir saat ini. Jangan mengeraskan hatimu. Biarkan Roh Kudus menjelajahi hidupmu, menjelajahi imanmu, supaya hari ini engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam masalah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mantap.